Ya, kembali lagi hari ini tanggal 20 ya. Lagi jam istirahat sesi pertama nih di hari Kamis ya. Ada saham WMUU ya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Ini adalah video kedua kali saya ya. Untuk membahas WMUU, tapi setelah pembahasan pertama nggak ngangkat juga. Ada apa tidak diangkat gitu kan. Biasanya kan ini suka diangkat gitu ya, kalau 50 sejarak berapa bulan gitu. Ini emang udah 1 tahun ini, kenapa gitu WMU ini nggak bisa diangkat. Kalau saham-saham yang baru IPO tuh biasanya cepet tuh. Makanya lihatin nanti asli sama GRPH ya, itu kan baru IPO tuh, dia akan lama atau hanya beberapa bulan aja. Kalau asli sih udah hampir 1 bulan 2 bulan lebih ya, hampir 2 bulan ya. GRPH baru belum 1 bulan tuh. Ayo kembali ke ini aja, ke ke WMU ya. Tapi sebelumnya ini ada rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media pembelajaran buat kita bersama ya. Mari kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan silahkan beri masukan. Kalau ada yang harus diambil dari video ini ya ambil aja gitu ya, nggak jadi masalah. Jadi shareholdernya PT Widodo Makmur ya, yang punya emiten nih, pengendalinya ada 43%. Masyarakat 30%. Ini ada Maybank, pendanaan efek sama Palburi ya. Jadi sebenarnya ada institusi sekitar ada yang 6% sama 11%. Yang ini kalau nggak salah digadein deh ya. Kalau ini digadein, 7% itu digadein. Lihat video yang pertama deh ya. Semenjak Januari 8 tambah 3 ada 11 orang yang masuk gitu ya ke emiten ini. Mereka merasa optimis mungkin di tahun ini, mungkin mudah-mudahan diangkat gitu kan. Tapi yang udah mulai kelimpangan itu dari mulai bulan April tahun kemarin ya, tahun 2023. Listing tahun 2021 harga IPO 180 ya. Terus kita lihat, nah di sini komposisi ya, di sini nih lihat komposisinya ya. Ini kan lokal, kebanyakan lokal ya, lokal sama foreign ya. Kita lihat komposisi lokalnya nih, lihat. Jadi kita selama 3 tahun nih, lihat ya, 23,59 itu individu. Terus yang paling besar itu ada 44,74% itu perusahaan. Mungkin yang di sini ini ya, dari sini nih, ini adalah mungkin ada yang nyatu di sini juga gitu, sebagian ada yang di sini juga, ada yang di sini juga. Kenapa yang di sini tidak ketahuan? Mungkin mereka dipecah-pecah gitu, tapi atas nama perusahaan. Karena kalau lewat dari 5% pasti muncul di sini kan. Makanya dia nyiasatinnya seperti itu. Maka terjadilah banyak di lokal, tapi 44,57% itu ada yang memegang itu perusahaan ya. Ada lain-lain 17,99%. Jadi sebenarnya yang dipegang individu itu sekitar 23%. Itu juga istilahnya retailnya. Kita lihat retailnya ya. Kita lihat retailnya ada dari, kita langsung aja dari sini ya. Februari 2021 kita lihat. Kita totalkan dari tahun 2021. Tanggal berapa? Tanggal 2 Februari. Tanggung-tanggung lah sampai sekarang ya. Tanggung-tanggung sampai sekarang. Ingin tahu. Jadi udah 17.000 nih. Ini yang di reguler ya. 17 juta,139 ya. Lot yang udah disebarkan. Ini yang memiliki di reguler itu 3,6 itu adalah CC ya. Ini kan sebenarnya walaupun saham yang dimiliki BUMN, cuman individu juga banyak yang di sini ya, 3,6 juta. Ini ada lagi PD 2,3, XC, SQ itu kecil ya, cuma 1,5 sama 1,2 itu juga kan tersebar. Sebenarnya ini yang memiliki
lot yang paling banyak itu ini sebenarnya pemain besar semua. Ada gini DH, ini lumayan juga pemain DH, DR ya, CC itu lumayan, kakak, ada kakak nih, ada DR, ada kakak gitu kan. Nah ini sebagai apa namanya underwriternya si IP ya. Nah jadi sebenarnya ini yang menjadi masalah itu apa gitu loh. Ini broker-broker besar itu udah apa namanya udah hampir memiliki jumlah lot jumbo gitu loh dibanding dengan retail-retail seperti kita gitu. Ini kita lihat di nego ya. Nih, ada CP punya 11,4 juta lot. Bayangin aja ini CP ini. Ini CP itu kan apa namanya? Lumayan, istilahnya lumayan gitu orang di CP itu ya. Ya mungkin sebagian yang ini ya, yang apa namanya? Yang pelburi ini nih. Ya. Tapi sebagian mungkin orang-orang yang emang pemain besar juga main di sini gitu ya. CP itu lumayan gitu, pemain besar juga ini CP itu. Dia biasanya emang nampung saham-saham gocapan ya. Terus ada MG. MG aja punya 7,7 juta lot. Tuh bayangin aja. Ya. Ini yang di pasar nego ini. Ya. Kita lihat di pasar tunai. Ada enggak? Ya kalau di pasar tunai recehan ya. Bukan recehan, maksudnya teman-teman kita yang emang udah istilahnya udah nggak mau lagi punya saham ini, ya udah dijual aja berapapun gitu ya istilahnya ya. Ya kelihatan dari lotnya ini aja kecil-kecil gitu kan. Dibanding dengan di pasar nego itu kan harus punya uang gede gitu, harus punya uang ini adalah 147 miliar gitu kan. Gak mungkin istilahnya perorangan gitu loh, per orang. Kalau bukan institusi ya istilahnya siapa lagi gitu kan. 47 miliar tuh. Nah jadi masalahnya kenapa ini WMUU yang apa notabene banyak yang dimiliki oleh perusahaan. Nah di sini ya perusahaan tuh sampai 44,60% itu kenapa nggak diangkat gitu loh ya kan, kenapa nggak diangkat, sedangkan yang memiliki jumlah lot yang jumbo itu emang bukan istilahnya broker-broker ecek-ecek gitu kan, yang biasa ngangkat biasanya gitu kan. Kita lihat di Poren, ada nggak mas? Poren masih ada nggak? Kalau Poren sih udah nggak ada ya. Ada Poren nih. Di pasar nego ini reguler. Poren reguler. Kalau Poren sedikit ya, sedikit doang yang bukan nyangkut. Cuma ini mah mereka mah ya. Padahal mereka mah biasa-biasa aja kalau segini mah ya. Nggak, bukan istilah nyangkut kalau Poren mah ya. Nah makanya kita lihat nih di apa namanya? Di gambar market makernya ya. Jadi begini teman-teman, ini WMUU itu kan yang beli itu banyak gitu loh. Perusahaan itu dari diagram itu kan udah kelihatan ya. Nah kenapa enggak enggak diangkat? Kalau menurut saya nih, ini pandangan saya ya, kita akan lihat bandar volume nih. Lihat bandar volume. Lihat bandar volume, hampir semuanya merah ya. Cuman di sini doang nih, sekali doang di bulan apa ini, September ya, sekali doang di bulan September dia ngambil apa namanya ngambil barang nih. Selebihnya bablas nih, bablas. Mana ada nggak sedikit? Nggak ada kan, nggak ada sama sekali kan, merah kan. Yang artinya apa ini? Makanya ini artinya pembuangan semua. Jadi udah hampir dari bulan, coba dari bulan April ya. Mana? November, Desember, April. Dari mulai sini nih lihat. Dibuang semuanya ini barang itu sama underwriter atau enggak bandar volumenya ya. Nah, menjadikan kesimpulan saya seperti ini teman-teman.
Ini kenapa belum diangkat? Karena emang takut gitu, takut sama yang punya emiten. Andaikan dia diangkat nih ya, contohnya diangkat lah gitu ya, ke apa namanya, ke 51 atau ke 52, yang nahan di 51 atau yang nahan di 50 pas itu kan enak banget kalau istilahnya ngehajarnya bread gitu kan, sama yang punya emiten ini habis gitu kan, mau diangkat bagaimana gitu kan. Makanya pandangan saya seperti itu. Jadi ini emang sepertinya belum ada deal-dealan nih antara apa namanya, market maker sama yang punya emiten gitu. Andai kan udah terjadi deal-deal sama market maker, mungkin ini segera diangkat gitu kan. Karena kita tidak akan pernah tahu gitu apa gitu loh yang menjadi masalah, kenapa saham ini nggak diangkat, malahan jadi sampai turun level gitu, turun papan gitu ya. Jadi ini biasanya kalau yang istilahnya, kalau yang ngikut di 60 ya kan sangat gampang banget, dengan satu kali arah aja udah bisa lepas. Yang nyangkut di 70 dua kali arah aja udah lepas. Sekarang udah papan akselerasi cuma 10% untuk mencapai ke 60 istilahnya, atau enggak ke 70 butuh berapa papan gitu, untuk berapa arah gitu kan. Yang biasanya cuma dua kali arah mungkin jadi 3 sampai 4 kali arah gitu kan, karena kan cuma 10% apa namanya peningkatannya. Dari garis volume juga, bandar volume juga emang terus terjun bebas. Saya mudah-mudahan sih di sini sih kelihatan di sini ya, ini sih udah mulai landai nih kayaknya nih, udah beberapa harian ini. Apa strategi dia gitu biar kelihatan landai gitu ya, atau bagaimana, saya tidak akan pernah tahu. Saya tidak tahu ya. Kita lihat dari Januari, coba apa yang terjadi di Januari. Januari tanggal 1 ya, CC masih tetap di awalnya ya. Yang penting pasar nego, kalau reguler kan tuh CC aja masih berani beli, ada 100.000 lot ya di harga gocap itu. Pasar nego tuh bulat lagi dari NI, bulat lagi ya. Maksud bulat itu kan artinya ada yang berani gitu di apa namanya, di emiten ini. Coba di regulernya siapa yang berani, ada YU nih, YU aja udah mulai berani nih tahun ini. Nah, mudah-mudahan satu lagi ya, kita lihat di apa namanya, depannya itu LK-nya ya, di statistik ini nih. Nah, ini mudah-mudahan dia kan sebenarnya rajin, sebenarnya bikin laporannya rajin, kuartal 3 aja keluar gitu ya. Mudah-mudahan di kuartal 4 ini nih, di kuartal 4 ini menunjukkan positif ya, mau 1 miliar ke 2 miliar ke, nggak usah muluk-muluk sampai 65 miliar gitu kan. Mungkin dengan kuartal 4 yang bagus, dengan laporan yang bagus, mungkin akan menghasilkan si apa namanya, si saham itu udah mulai dilirik lagi gitu sama market maker dan si yang punya emiten. Kan yang punya emiten banyak barangnya ya, udah nggak ngegempur lagi gitu kan. Saya di sini aja dia itu di insidernya aja udah benar-benar luar biasa dia jualannya nih, sampai 23 Agustus ya, tuh masih ngejual 10%, nggak tanggung-tanggung. Emang sih dia beli tuh, Maybank kan beli 11% kan. Pendanaan ini kan waktu digadein itu 7%, Maybank juga beli 0,02 ya, sempat beli April itu, kan April aja tadi masih beli ya, April masih beli. Cuman pas di sini emang gede-gedean dia ngebuang yang buat Agustus tahun 2023. Oh, gede-gedean dia semenjak April dia gocap. April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu dia gencar-gencaran untuk ngambil duit gitu, ngambil duit dari pihak luar, bukan dari penjualan atau hasil dari penjualan, tapi dia benar-benar ada yang digadain, ada yang ke istilahnya dijual ke Maybank Sekuritas gitu kan. Terakhir aja dia ngejual
10 tuh kan, 10% kepemilikan ya. Jadi ini sangat luar biasa pengendalinya ya. Ini pengendalinya luar biasa ini. Jualan mulu. Udah terkenal kali ya kalau apa namanya? Kalau siapa si pemilik ini udah pada tahu ya. Ya, teman-teman kalau mau istilahnya, kadang-kadang kan teman-teman retail banyak yang hujat, ya silahkan aja gitu kan. Emang pantas untuk dihujat ya silahkan gitu. Kalau orang yang ngambil peluang ya silahkan gitu membela. Kalau saya sih netral aja ya. Istilahnya seperti ini nih. Saya tuh pengen menjadikan saham gocapan ini sebagai saham untuk pembelajaran saya sendiri sebenarnya. Kok ini bisa sampai gocap gitu kan, udah 1 tahun belum diangkat. Ternyata masalahnya itu di mana gitu kan. Oh, nanti ke depannya ketika ada menemukan masalah seperti ini, kita udah nggak terjebak lagi di saham gocapan. Nah gitu kan, karena akan menunggu sangat lama ya. Untuk ini aja udah hampir 1 tahun belum bangun kan. Kita nunggu ulang tahunnya aja nanti gitu kan, bulan April. Semoga saya ingat. Kalau saya ingat akan tolong ingetin aja, karena saya juga lihat di video, mungkin yang insya Allah saya ingat sih ya. Saya pengen tahu loh pas bulan Aprilnya itu, pas ulang tahun yang ke 1 tahunnya di 50, bagaimana gitu reaksi reaksi dari emiten ini ya. Tuh kan, juga ada berita terbaru. Berita terbaru yang paling positif itu ini doang nih, 8 September. Jadi kerjasama eksekutif broiler dan WMUU impor GPS broiler tuh ya. Terus aja sama dia di blow up ya beritanya ya kan. 2 kali kirim kirim berita gitu. Tapi kalau rugi cuma 1 kali kirim berita kan. Makanya ini nanti kuartal 4-nya kita lihat ya. Harusnya udah keluar sih sini. Harusnya udah keluar kan Maret itu kan Maret akhir biasanya ya keluar sih, mudah-mudahan. Makanya dia sebenarnya kalau dari laporan keuangan dia nggak jadi masalah ya. Dia emiten ini emang bikin laporan keuangan gitu kan. Nih, bikin laporan keuangan juga ada, penjualannya juga ada, cuman menurun aja. Kalau EPS pasti nggak ada ya, soalnya udah habis ya. Kalau dari segi bisnisnya juga menarik gitu kan, cuman ya dari cashnya udah habis, tinggal 1 miliar. Mungkin ini di bawah 1 miliar nih pasti ini. Hutangnya juga istilahnya yang hutang hampir 1 triliun ini juga nih ya. Hutang jangka pendeknya juga lumayan dibanding dengan cashnya. Tapi kalau lihat dari asetnya sih ini masih kebayar lah ya. Walaupun bangkrut masih kebayar lah ya. Jadi gitu teman. Jadi ini mungkin sebagai pendapat saya. Mungkin nanti teman-teman silahkan berpendapat lain ya. Kalau menurut saya itu benar gara-gara mungkin kalau menurut saya itu gara-gara emang si underwriternya atau si pemilik emiten ini emang jualan terus gitu. Bagaimana dia market maker atau bandar yang suka ngangkat, atau broker yang suka ngangkat model CP, MG, YU, KK, bagaimana mau ngangkat gitu loh. Sedangkan mau diangkat sedikit aja udah dihajar gitu kan sama yang punya emiten ini. Jadi saya harap sih yang punya emiten pengertian lah gitu kepada retail gitu kan ya. Jadi selama yang punya emiten mau jualan ya otomatis yang mau ngangkat ya ada ketakutan, pasti ada ketakutan lah. Ketika diangkat sampai 60 tiba-tiba diguyur gimana tuh istilahnya. Udah lumayan ngangkat-ngangkat, ternyata udah pada seneng kan. Yang mau cut loss juga udah mulai cut loss, udah mulai memiliki uang lagi gitu kan. Lagi mikir-mikir bagaimana dia mau masuk lagi apa enggak.
terus yang beli di nego juga udah euforia gitu kan. Terus ada yang di market maker pasti diuntungkan ya, market maker pasti diuntungkan. Cuman ini si emitennya ini sebenarnya masalahnya itu. Kalau menurut si emitennya ini ya, soalnya diberitain juga kan udah ketahuan kan dia ngejual saham terus gitu kan. Ya ketahuan dari sinilah, nih dari sana, kawan dari sinilah, ya. Nah, kita lihat Foren aja udah nggak mau, udah nggak ngisi sama sekali, lihat. Ya, udah nggak ngisi sama, lurus aja dia. Terakhir itu dia ngisi, bukan ngisi malah dong, ngelempar di sini nih, ngebuang, ya. Di bulan Juli itu, dia ngebuang Juli. Andai kan dia diurus itu model turun naik nggak apa-apa, gocap juga kayak SKMI, CPRO, BKSL, itu kan saham-saham gocap yang diurus gitu loh. Tapi kalau MU benar-benar tidak diurus ini, emang pinginnya jualan terus gitu yang punya emitennya. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang banyak yang banyak punya saham itu yang berada di masyarakat itu kebanyakan emang institusi gitu kan. Jadi insya Allah sih kalau menurut saya sih ini kemungkinan bisa diangkat, cuman masalahnya cuman ini doang. Yang punya emiten itu nih, yang punya emiten ini istilahnya mau nggak berhenti jualannya gitu. Mau nggak berhenti jualannya gitu masalahnya. Andai kan dia mau berhenti, kasihlah sinyal bahwa si yang punya emiten ini bisa istilahnya bisa up 1 atau 2 tik aja dihijaukan gitu, 3 hari 4 hari dihijaukan walaupun ngambil sedikit, itu kan menjadi harapan juga. Mungkin si market maker itu mau, oh ini mulai dipungut balik nih, pungut balikan. Nah itu harapannya seperti itu kan, dipungut balik, berarti ada kemauan dari sebuah emiten itu untuk mengurus istilahnya perusahaan sahamnya gitu kan, untuk mengurus sahamnya gitu kan. Ya teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan sih yang nyangkut cepat terjemput, yang baru beli ya harap bersabar aja. Kita harus bersabar karena saham gocapan ilmunya cuma 3 ya. Saya bilang kan sabar sampai terus perhatikan pergerakan dari bandar volume ya. Sama porennya, terutama poren. Kalau poren udah ada yang masuk tuh udah mulai curiga tuh itu kan. Baik segitu aja, nanti mungkin nextnya kita ke WMPP ya, adiknya ya. Segitu aja ya, ciao.